handphone biar hidup diapain? Dicas tapi nggak ada baterainya gimana? Bisa nggak? Oh bisa. Jadi sediain dulu baterainya untuk menyimpan ilmu, energi di situ. 2, zikir ilmu. 2 itu yang ada pada baterai kolbu. Ya, udah hidup nih, nggak ada kartunya, bisa nggak? Ada kartunya, nggak registrasi, bisa nggak? Mau registrasi, nggak ada KTP-nya, nggak ada nomornya, bisa nggak? Kalau untuk handphone aja butuh nama, butuh nomor, masa antum ke Allah nggak pakai nama? Maka perlu nama ruh, perlu nama ruh, ya. Nanti yang urus kalau mau antum minta nama ruh ke Kang Hafiz nanti, ya, Al-Badr. Nanti mereka yang urus, mereka punya akses ketemu wali-wali Allah, ya. Bukan wali-wali PA, bukan, wali asli. Mereka yang wali-wali inilah yang punya nama, punya pengertian, punya pengetahuan tentang nama Allah. Saya menjelaskan metodologinya aja, ya. Udah punya nih, udah terdaftar, nomornya sudah keluar, sudah registrasi, sudah masuk. Tapi antum di luar wilayah, nggak ada sinyal di situ, bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang udah di Karawang, udah di tengah kota, pulsanya nggak ada. Ya udah, antum cari wifi. Wifi itulah sumbernya disebut mursyid. Mursyid. Dekat-dekat ke mursyid. Nanti dari energi yang ada dari ilmunya mursyid inilah kita terkoneksi, kita bisa menelpon wali mana aja. Antum bisa menelpon Nabi Adam. Ya, kirim salam, assalamualaikum ya Nabi Allah Adam. Ada rasanya ntar terkoneksi nanti. Karena ruh para nabi tidak pernah mati. Nabi Muhammad ketika beliau dimi'rajkan, ini kan sudah dekat bulan Rajab, ya, bulan Mi'raj. Beliau menyaksikan Sayyidina Musa sholat di dalam kubur, bertemu para nabi-nabi di langit-langit. Kalau yang sebelah kan Tuhannya di langit. Kalau Nabi Muhammad waktu di langit ketemu para nabi. Beda tuh, ya, itu hadis Bukhari Muslim tuh. Itulah akidahnya Imam Bukhari, akidahnya Imam Muslim. Tidak meyakini Allah di langit dalam pengertian zahir, ya. Jadi kita mau berkoneksi, ya harus tahu nama Nabi Muhammad. Coba antum lihat, ketika Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail dengan buruknya, itu Jibril udah tiap hari, tiap malam pulang pergi. Masih ditanya sama penjaga, biasa ini kan yang pakai jaket nih galak-galak nih, mohon maaf ya Pak pengurus ya. Dia emang disetting jadi orang galak, ya. Apalagi malaikat yang penjaga khazanah langit. Ketika dia masuk katanya, Anda siapa? Padahal itu Jibril, pemimpin dia, pemimpin malaikat di langit nih Jibril. Masih ditanya, kamu siapa? SOP. Anak Jibril. Oh Jibril. Baru dia agak hormat. Tapi tunggu dulu, ente bawa orang, itu siapa? Muhammad. Langsung hormat ya. Silakan Mas Bril, silakan penghulu alam semesta, engkaulah yang kami tunggu-tunggu, engkaulah tamu yang kami tunggu-tunggu sedari awal alam semesta dicipta ini. Naiklah terus. Jadi Nabi Muhammad aja nggak bisa langsung nyelonong-nyelonong ke langit. Kalau beliau bawa fisik harus bawa nama. Kecuali ruhnya Nabi langsung bisa berkontak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau beliau bawa fisik ke langit mesti bawa nama. Kalau kepada Allah cukup pakai nama Ahmad, langsung usul beliau kepada Allah. Tapi kalau mau menaiki langitnya, arasnya, perlu nama. Nama Muhammad, pembuka langit dan bumi, pembuka aras. Maka torikot akhir zaman pasti torikot yang mengarah ke nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga langit terbuka, aras pun dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum udah mentok tuh zikir 70.000, nggak usul-usul, nggak ketemu Rasulullah, salawat udah 10.000. Kenapa?
baru nyolawatin, belum kenal sama yang disolawatkan. Kenali dia sebenarnya selalu ada, bahkan selalu menjawab ketika disalami. Cuma karena nggak kenal, baru kenal namanya, belum kenal sosoknya, belum kenal nurnya, belum kenal hembusannya, belum kenal nafasnya. Akhirnya kita nggak tahu. Apa kata Anas bin Malik, kata Abdullah bin Umar, kata Abu Sa'id, kata Jabir, Nabi Muhammad itu jika lewat satu tempat, bekas beliau lewat itu masih tercium baunya beberapa menit. Harumnya bukan main, tercium bau harum, aroma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah melewat mana harum semuanya. Saya pernah kasih ilustrasi sebelumnya, jika bidadari meludah ke muka bumi, muka sepenuh bumi ini dipenuhi dengan harum kasturi. Hadis sahih. Kira-kira kalau yang meludah Nabi Muhammad gimana? Ahlul haqiqah, orang yang mengenal hakikat beliau akan mencium harumnya luar biasa. Itulah alasannya negeri Madinah itu tidak pernah diinjak oleh Al-Imam Malik kecuali nyeker. Ini torikot Imam Malik nggak ada yang kuat. Beliau nyeker kalau udah jalan di Madinah. Kalau keluar kota beliau pakai sendal, kalau masuk langsung copot. Ditanya oleh muridnya, ya Sayyidi, lima khala'ta na'alaik, kenapa engkau mencopot sendalmu? Jawaban beliau, bagaimana mungkin seorang Malik berjalan di atas tubuh baginda Nabi Muhammad kekasihku? Gak mungkin. Maka beliau copot supaya nyatu dengan tanah. Ini adalah tanah yang dulu diinjak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Malik gak perlu buat maulid, dia setiap jalan dia maulid. Kenapa kita butuh maulid sekarang? Antum kalau udah kerja lupa Nabi, kalau udah pulang nge-net mulu, kalau udah pulang Facebookan mulu, Instagraman mulu, YouTubean. Kecuali setelah ini YouTube-nya Al-Badar ya. Ya. Maka kita perlu maulid karena kita susah mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang masih tergerak hatinya untuk maulid Nabi, masih tergerak hatinya untuk mendengarkan kisah-kisah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.